kali ini mau bikin tahu. Ayo, siapa yang pernah bikin tahu di rumah sendiri? Kalau belum, ayo ikut sama bikin tahu. Nah, ini dia bahan-bahannya, sangat gampang sekali kan? Sadayana, kalau disuruh milih tempe atau tahu, pilih yang mana ayo? Kayaknya mah susah ya milihnya. Emang ya, kedua makanan ini teh harus sering ada di meja makan, dak? Nggak lengkap gitu kalau nggak makan ada tahu atau tempe. Tapi emak yakin Sadayana teh belum pernah bikin tahu sendiri kan? Nah, kalau emak mah bikin tahunya sendiri di rumah, atuh emak praktekin deh ya hari ini. Ini bahan utamanya, udah tahu semua ya, kacang kedelai. Ini kacang kedelai teh belum direndam, makanya kacangnya masih kecil-kecil, belum pada mekar. Sedangkan yang di sebelahnya, kacang kedelai yang sudah direndam selama 1 malam. Ini teh beratnya sama 1 kilogram. Ini padahal beratnya sama, yang udah direndam 1 kilo, yang belum direndam 1 kilo. Tapi banyakan yang udah direndam, karena ini udah mengembang tuh, bekah muncul Sunda mah. Kulit kedelainya harus dipisahkan dulu ya, jadinya seperti ini nih. Oh iya, Sadayana, emak dengar kacang kedelai yang dipakai sama pengrajin tahu atau tempe tuh asalnya dari luar negeri. Sebenarnya teh ada kedelai lokal kok, tapi malah kualitasnya nggak sebagus yang dari luar negeri, euy. Kacang kedelai dari petani kita mah hasil panennya sedikit, nggak seimbang sama yang dibutuhkannya. Tahu sendiri kan, tempe dan tahu mah wajib ada di pasar. Kalau nggak ada, ya geger, bisa satu negeri teh. Ini kacang kedelai yang udah blender, sekarang mau saring. Sedikit-sedikit dulu tapi ya, biar airnya keluarnya nggak berat. Bu beratnya. Ini tangan cuci bersih ya. Hasil dari perasan kacang kedelai halus ada 2, Sadayana. Air perasan alias sari kacang kedelai dan ampasnya. Untuk bikin tahu mah air perasannya yang dipakainya teh. Tapi bukan berarti ampasnya nggak bisa dipakai. Nanti emak kasih tahu manfaat ampas kedelai ini apa. Lanjut yuk, rebus sari kacang kedelainya. Oh iya, kalau ada busanya kita buang ya, seperti ini. Tuh. Kalau sudah mendidih harus cepat-cepat diangkat, lalu didiamkan sebentar sampai suam-suam kuku. Ayo, siapa yang pernah coba membuat tahu dengan menggunakan sitrun atau cuka bibit? Kira-kira mana ya yang lebih bagus ya? Kedua bahan ini teh punya manfaat yang sama, Sadayana, yaitu untuk menggumpalkan sari kedelainya. Cuma mau bandingin nih dari 2 bahan ini, mana yang lebih cepatnya. Ternyata lebih cepat pakai sitrun dibanding sama cuka bibit. Yang menggumpal ini sebenarnya adalah protein kedelainya ya. Gumpalan sari kedelai inilah yang akan dicetak menjadi tahu. Diamkan selama 5 menit sampai airnya benar-benar tiris. Nah, ini yang memakai cuka. Pengen kental kayak gini teh, tadi menggunakan cuka 6 sendok makan. Sekarang mau saring. Ini teh masih banyak airnya, makanya biar airnya keluar, emak taruh cobek dan ulegan di atasnya. Alat pengepresannya jangan terlalu berat ya. Yang kayak gini aja, ini cukup kok. Nanti kalau terlalu berat, takutnya padat, jadi keras tahunya. Kira-kira butuh waktu sampai 1,5 jam aja, Sadayana. Oh iya, kalau misalkan kalian pengen membuat tahu lagi, air ini bisa digunakan sebagai pengganti cuka dan sitrun. Namanya juga emak-emak ya, harus pinter-pinter atuh. Mana yang masih bisa dimanfaatkan, ya dimanfaatkan. Setelah tahu dikeluarkan dari cetakannya, emak mau potong tahunya sesuai selera. Tahu ini langsung emak masukkan ke dalam air, biar tahunya nggak asam dan kering. Ih, kameramen, kamu mah malah dimakan. Kan mau masak besok, kameramen. Ih, kamu mah malah dimakan. Tapi nggak apalah, kasihan kameramen. Hari kemarin nggak dikasih makan. Ini mungkin satu-satunya tahu bentuk lope yang ada di Indonesia ya.
Buatan emak enak gitu loh. Tampilan tahu di Indonesia cukup bervariasi loh Sadayana. Dari yang ukuran standar sampai yang jumbo. Dari yang warnanya putih sampai yang kuning seperti tahu takwa khas Kediri. Nah, ada juga yang dikasih tambahan susu sapi murni atau dikenal dengan nama tahu susu. Itu baru tahu yang belum diolah ya. Kalau udah diolah makin unik lagi Sadayana. Ada tahu yang digoreng lalu di atasnya dikasih keju, saus lada hitam sampai sambal kacang. Hulu, ini kreatif pisan euy. Oke, emak juga mau masak tahu. Ya resep ala emak tuh. Ini dia bumbu-bumbunya. Oh iya, ini tahunya udah goreng ya. Dan ini bumbu-bumbunya ada gula merah, jahe, tomat, cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Dan untuk tambahannya gunakan kecambah. Dan untuk bumbu penyedap ada garam sama bumbu penyedap. Oh iya, ini ampas kedelai yang kemarin ya. Jangan dibuang sayang. Ini masih bisa diolah loh dengan berbagai masakan. Tapi hari ini bikin nugget dari ampas kacang kedelai. Pertama, emak mau bikin nugget ampas tahu. Ulek dulu semua bumbunya. Dari bawang merah, bawang putih, dan garam. Lalu campur bumbu halus ini dengan telur dan juga ampas tahunya. Jangan sepelein ampas tahu ya Sadayana. Kandungan seratnya lebih banyak dari tahunya sendiri loh. Donannya kata bahasa Sunda mah diemple-emple kayak gini nih. Nah sekarang celupin ke kuning telur. Oh kayak gini nih. Sekarang celupin ke panir atau tepung roti. Nugget teh udah pasti kesukaan anak-anak. Pas buat cemilan atau bekal sekolah. Kalau bikin sendiri teh pastinya lebih sehat kan ya. Selanjutnya tinggal digoreng aja ya Sadayana. Untuk masakan kedua, emak mau bikin tumis tahu kecambah. Dua bahan ini teh jodoh pisan bikin enak. Bumbu iris dan gula merahnya ditumis, selalu masukkan tahu goreng dan kecambahnya. Mau ditambah kecap biar legit juga boleh atuh. Ini dia hasil masakan semuanya serba tahu. Dan pasti rasanya maknyus banget rasanya maknyus banget Gimana? Langsung terinspirasikan untuk bikin tahu sendiri di rumah? Sok atuh, selamat mencoba ya Sadayana.